Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan soliha? Masih semangat kan untuk belajar? Insya Allah masih semangat Ustazah. Alhamdulillah. Wah, hari ini kita masuk tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 2 ya. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Iya, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ustazah yang pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilman warazukni fahman amin. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, Allah memudahkan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, selanjutnya sebelum memasuki materi pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yang harus anak soli dan solihah capai. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Dan tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar dan disiplin. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya perhatikan teks dengan judul bermain skipping. Nah, Ustazah akan bacakan ya, anak soli soliha. Silahkan simak dan dengarkan baik-baik. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan atau berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lainnya dipegang dengan tangan kanan. Lalu putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini juga dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompati tali tanpa berhenti. Nah, tadi anak soli dan soliha sudah mendengarkan teks bermain skipping. Nah, selanjutnya ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang mau dijawab itu ada 3. Nah, pertanyaan nomor 1, permainan apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Kira-kira apa yang diceritakan? Permainan apa ya? Ya, betul sekali, permainan skipping. Wah, hebat. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Apa alat yang digunakan dalam permainan tersebut? Alat apa ya yang digunakan dalam permainan skipping? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Alat yang digunakan dalam permainan skipping adalah tali. Jadi, tali digunakan dalam permainan skipping tersebut ya. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana cara memainkan permainan tersebut? Ayo, ada yang tahu bagaimana cara memainkannya? Ya, cara memainkannya yaitu pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lainnya dipegang tangan kanan. Lalu putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Nah, seperti itu ya cara bermainnya. Selanjutnya, baca teks berikut lagi. Dalam permainan skipping, kamu memerlukan tali. Tali adalah salah satu benda yang sering kita temui. Selain tali, benda apa saja yang dapat digunakan untuk alat bermain? Ya,
Benda yang sering kalian jumpai ketika kalian bermain, salah satunya adalah kertas. Kertas biasa digunakan untuk bermain dengan dijadikan sebagai pesawat kertas. Ya, kalian pasti sering bermain membuat pesawat-pesawatan menggunakan kertas bersama teman-teman kan? Yang selanjutnya yang sering kalian jumpai adalah kaleng. Nah, pasti kalian sering kan menemukan kaleng. Ya, biasanya kaleng ini kalian gunakan bermain untuk dijadikan apa ya? Ya, biasanya salah satunya adalah mobil-mobilan. Biasa kalian pasti menggunakan kaleng ini untuk membawa mobil-mobilan. Jadi, dengan menggunakan barang-barang tersebut, kita bisa lebih hemat tanpa membeli mainan baru. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, Ustazah di sini akan membacakan untuk kalian ya. Mohon disimak baik-baik. Nina dan Adi masih bermain lompat tali. Adi belum lancar ketika melompat. Nina membantu Adi bermain lompat tali. Ketika bermain lompat tali, kamu tidak boleh menginjak tali. Hari sudah mulai sore. Ibu meminta Nina dan Adi untuk segera mandi sore. Nina dan Adi mematuhi perintah ibu. Bermain ada aturannya ya. Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Aturan akan membuat kita tertib. Misalnya, ketika bermain bersama adik atau kakak di rumah, ada aturan yang harus dilaksanakan. Jadi, anak solih-solihah, berikut contoh aturan bermain di rumah. Nah, salah satu contohnya yaitu bermain dengan rukun. Itu merupakan aturan bermain di rumah. Kita harus bermain dengan rukun dengan siapapun itu, baik dengan adik, kakak. Dan yang selanjutnya adalah merapikan alat bermain pada tempatnya. Jadi setelah main, kalian harus merapikan mainan tersebut ke tempatnya semula. Jadi jangan dibiarkan berserakan seperti itu ya. Contoh yang ketiga adalah mencuci kaki dan tangan setelah main. Jadi setelah kalian main di luar, pasti kaki dan tangan kalian kotor. Jadi sebelum masuk rumah, cuci tangan dan kaki terlebih dahulu. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan anak solih dan solihah bisa paham. Nah, untuk selanjutnya, anak solih dan solihah, ayo berlatih. Buka halaman 13, kerjakan nomor 1, 2, dan 4. Ya, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi anak solih dan solihah tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Jangan lupa selalu menjaga sholat 5 waktu dan sholat duhanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.